tekan. Nah, klip-klipnya ini kita tekan. Nah. Dan sepertinya dia pakai CAN bus nih. Kalau dia pakai CAN bus, kita bisa bikin program dari smartphone. Kaca ini bisa kita mainin, mana yang mau naik, mana yang mau turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Beberapa waktu yang lalu kita habis benerin door latch, besinya ini pecah. Akhirnya dibawa ke tukang kunci, dia las lagi, dibikin lagi pakai plat. Jadi ini semuanya dicopot semua sekaca-kaca. Berapa hari kemudian power windowsnya ini nggak bisa berfungsi. Jadi kalau saklarnya kita naik turunin, kacanya nyangkut, nggak jalan. Nah, kalau kita tekan saklarnya, kontaktornya itu bunyinya cetek-cetek gitu. Nah, akhirnya kita bongkar aja. Nah, cara bongkar door trim ini, pertama speaker konsolnya harus kita copot. Tinggal dicongkel aja pakai ini. Dia ada dua klip nih. Nah, setelah itu baru door trimnya kita copot. Ini ada baut, covernya ini dicongkel dulu pakai yang lancip lah. Nah, habis itu di sini juga ada baut. Dia ketutupan sama cover karet model kayak gini nih. Jadi ini kita angkat dulu, di bawahnya ada baut. Setelah kedua baut itu kita copot, kita angkat dari bawah. Nah, di sini ada klip lagi nih, 1, 2. Ada beberapa klip sama ada velcro. Congkelnya itu harus dari bawah sini ya, kita congkel dikit. Begitu dia udah lus, tinggal didorong ke atas. Nah, cuma di dalam sini ada handle, kabel konektor. Ini konektor ada 3. Cuma konektornya tadi nggak saya copot dulu. Nah, saya cuma pengen tahu motornya berputar atau enggak. Jadi ini kita copot tadi. Bautnya seperti ini, ada 3, agak nyentrik, bisa pakai tork, cuma saya nggak tahu tork ukuran berapa. Nah, untungnya ada heksanya, jadi bisa dibuka pakai 7 mm tadi saya coba. Setelah saya copot ini, saya tarik, saya tes dia masih muter nggak, ternyata masih muter. Kacanya saya turunin lagi, agak ditekan aja gini, kita pasang lagi, ternyata dia mau naik turun. Nah, berarti kacanya ini seret atau gimana, sehingga dia nggak sanggup untuk kemuter. Nah, berhubung ini udah buka, ada baiknya ini kita copot aja. Copotnya gimana sih? Nah, ini kita copot, coba kita cek, mungkin komutatornya kotor atau gimana, dan coba kita analisa prinsip kerjanya gimana. Nah, ini kita buka aja, kita cek komutatornya kan pasti di dalam sini nih. Kalau kotor ya coba kita bersihin. Ini ada 4 baut gitu. Cuma ini hati-hati, kalau ini kita copot, rotornya ini di dalam sini nih. Yang harus kita tarik yang ini nih. Dia ada plastik putihnya tuh. Tarik pelan-pelan. Mungkin dari sisi sebelah sini juga. Soalnya kalau kita tarik covernya, ya rotornya copot. Kondisinya masih oke sih. Ini kalau kita copot berasnya, copot ntar PR gitu, pasang berasnya, bisa sih. Coba kita copot aja deh. Ini kan udah PR-nya nih, ini kita tarik dikit lagi. Ini kalau kita naikin ke atas, dia mental di PR-nya. Tuh, kayak gitu kan, lepas nih. Tuh ada PR-nya. Nah, ini kita bersihin aja. Kalau komutator ini kotor, harusnya ngalir nggak lancar. Nah, bagusnya bersihin ini pakai kontak cleaner atau penghapus juga bisa. Kayak ABG dulu mainan Tamiya, kontak-atik dinamo. Ini bisa bersihin. Kita pasang lagi aja. Yang ini kita tarik. Ganjel pakai apa ya? Atau mungkin satu tangan bisa nih. Lepas, masukin. Nah, ini kita bisa ukur nih kalau resistannya berapa ohm. 1,2 ohm, harusnya gede banget ya. Yang ini kan tadi kayak kurang maju ya, kita angkat dulu dikit.
Nah, kita pasang lagi. Yang penting jangan sampai komutator ini kotor. Kalau dalam-dalam ini kayaknya kita nggak usah utak-atik kali ya. Power Windows ini prinsip kerjanya sepertinya di dalam-dalam ini ada kayak kontaktor. Saya nggak buka ini. Yang namanya motor itu, selain dia ada voltage ratingnya, dia juga ada stroke current-nya. Jadi kalau kita pernah bahas tentang throttle body, kan ngatur posisinya kan sebenarnya itu kan biasa motor biasa, dipasang gear terus dikasih per si butterfly flap-nya. Coret-coret dikit. Stroke current itu apa sih? Misalnya kita punya motor nih, terus ada gear. Ini gear gede. Nah, ini butterfly flap-nya tuh. Nah, di sini gear ini kita kasih per. Misalkan arah putarnya ke situ gitu kan. Nah, pernya ini akan dorong ke sana. Nah, ini motornya. Saat motornya ke sini, maka gear ini kan akan muter ke kanan nih. Otomatis flapnya kan buka ke sini. Nah, karena di sini dikasih per, dia akan ada gaya balik nih, ada torsi lawannya kan. Kalau kita kasih tegangan di sini, arus ngalir, motornya itu akan stall, diam. Kenapa? Ada torsi lawan gitu. Semakin besar tegangannya, kan V sama dengan I kali R, maka I-nya juga makin naik. Ini proporsional dengan torsi. Semakin besar torsinya, dia bisa ngelawan nih. Ini kan torsi dari per ini kan F kali jarak ya. F-nya itu sama dengan K konstantanya dikali ini radius, sorry ini radiusnya, kali X. Jadi misalnya per, nah, bentuknya gitu, kita tarik atau kita tekan, nah ini X-nya nih, atau delta X. Jadi semakin ditarik, gayanya makin naik. Nah, dia kan proporsional, makanya ini tegangan ntar proporsional dengan gaya lawannya, kayak kurang lebih gitu. Nah, saat dia nggak berputar, ini yang dibilang stall current. Kalau untuk power window ini gimana? Kalau dia stall, otomatis arusnya ini kan naik. Kalau stall misalnya kita tahan gitu, atau saat kacanya udah mentok di atas, otomatis kan dia nggak bisa putar lagi. Arusnya ini akan naik karena dia stall. Jadi dalam sini kayaknya ada semacam relay kontaktor yang bekerja berdasarkan arus. Oke, ini kita pasangnya lagi. Ini kita pasangnya pelan-pelan. Tuh, udah. Lalu kita kencengin. Oke, ini tinggal kita kenceng-kencengin. Ntar kita lanjut. Ini kita pasang lagi. Caranya gini ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ini konektor kita pasang. Ini motornya udah pasang. Agak koreksi dikit, tadi saya jelasin bahwa ini wire harness buat power windows, terus ini buat electric mirror, nah ini buat door latch. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau ini nggak kita pasang, semuanya nggak jalan, nggak berfungsi. Kayaknya dia agak bercampur, dan sepertinya dia pakai CAN bus nih. Kalau dia pakai CAN bus, kita bisa bikin program dari smartphone. Kaca ini bisa kita mainin, mana yang mau naik, mana yang mau turun. Sekarang kita pasang lagi, konektornya ada 3, 1, 2, 3. Karena penasaran, tadi saya cek di workshop manual. Memang ada CAN busnya, pintu kanan, depan, belakang. CAN busnya itu dari sini. Untuk kiri, ya sebelah sana, di posisi pintu depan. Selain power windows, central lock, mirror, kita bisa utak-atik juga. Jadi kita pasang aja. 1, 2, 3. Door handle-nya ini tinggal kita klipin aja sini nih. Kayaknya ini yang agak sulit. Terus
sama ini terakhir. Sekarang door trimnya kita pasang. Pastiin karetnya pasang ya, takutnya pas lagi cabut dia nempel di door trim sini, jatuh, pasti ini ada. Terus kita sangkutkan ke karet ini, asal dia duduk aja. Nah, terus kita tekan. Nah, klip-klipnya ini kita tekan. Nah, baru kita baut di sini satu lagi di sini. Oke. Karetnya jangan lupa. Terakhir tweeter konsol, konektornya kita pasang dulu. Klip yang kuning 2 ini masuk ke sini. Beres. Sekarang kita tes. Kuncinya udah nyala. Oke. Nah, power Windowsnya mau. Tadi saya ngeliat workshop manualnya, ternyata di sini ada CAN busnya. Kayaknya menarik juga, CAN busnya kita intercept. Jadi dulu ada teman yang benerin throttle body, jadi dia bawa alat yang dipasangin di OBD port. Dia bilang kalau kecepatannya di atas berapa, pintunya otomatis ngunci sendiri. Wah, ini berarti di sini ada CAN busnya sehingga bisa diatur dari OBD port. Nah, makanya tadi saya ngecek workshop manualnya, kayak menarik juga. Di sini nih kita bisa ngatur selain power windows, juga mirror ini, central locknya juga bisa diutak-atik. Kayak menarik, kita pasang microcontroller di CAN bus, kita bikin programnya, ntar kita atur pakai Android, buka kaca, buka pintu, segala macam. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih juga dukungannya untuk channel Apa Itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.